Tujuannya mencegah infeksi dan memberikan rasa nyaman kepada pasien supaya tidak kotor, supaya tidak bau. Kebijakan pasien pria yang terpasang kateter, indikasinya diberikan atau dilakukan pada pasien pria yang terpasang kateter. Peralatannya yang pertama adalah lidi kapas atau swab stick, gunanya untuk menjangka, membersihkan area-area yang lipatan-lipatan ya. Harusnya memakai handuk ya, atau tisu basah atau ya handuk waslap ini ada ya. Air hangat, waslap dan handuk. Lalu yang kedua sarung tangan atau glove steril, jadi sarung tangannya steril. Yang ketiga disinfektan. Yang keempat air hangat, waslap, handuk. Yang kelima perlak dan pengalas. Yang keenam bengkok atau kidney bengkok atau piala ginjal kalau bahasa Indonesianya. Ya sama bahasa Indonesia ya, bengkok juga bahasa Indonesia. Modelnya seperti ginjal memang. Itu untuk menaruh sampah. Ingat ya, bengkok itu untuk menaruh sampah-sampah medis ketika kalian melakukan tindakan. Dan ditaruhnya jangan di atas berbarengan dengan, bercampur dengan alat-alat medis lainnya. Yang steril, yang bersih di atas. Jadi bengkok itu tempatnya di bawah. Selanjutnya prosedur pelaksanaan tahap pra-interaksi, mengecek program terapi, diverifikasi apakah sesuai pasien yang mau dilakukan perawatan kateter ya. Jangan sampai salah pasien. Ketika kalian buka, oh ternyata nggak ada kateternya. Jadi harus diidentifikasi yang benar. Yang kedua, mencuci tangan dan menyiapkan alat. Selanjutnya, memberikan salam, tahap orientasi ya, memberikan salam kepada pasien dan menyapa dengan nama pasien. Menyapa nama pasien dan juga menyapa keluarga. Menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan, menanyakan persetujuan dan kesiapan klien sebelum kegiatan dilakukan. Ditanya. Tujuannya dijelaskan, lalu ditanya, ya, apakah bisa dilakukan sekarang atau pasien masih mau melakukan kegiatan lain yang lebih penting. Gitu. Ya, seperti misalkan mau sholat dulu atau mau makan dulu, silahkan. Selanjutnya tahap kerja. Yang pertama memasang sampiran, menjaga privasi klien. Jadi sampiran itu kayak penghalang korden ya. Yang kedua, menyiapkan klien dengan posisi dorsal rekumben dan melepaskan pakaian bawah klien. Dorsal rekumben itu seperti supinasi tapi kakinya ditekuk ya, ke arah dalam, ke arah badan, ditekuk ke arah badan. Supaya terekspos bagian penisnya. Yang ketiga, memasang perlak dan pengalas di area bawah penis di bagian bokongnya. Yang kelima, membersihkan genitalia dengan air hangat. Dibersihkan, nanti seperti apa pembersihannya, nanti kita lihat videonya ya. Yang keenam, memastikan posisi kateter terpasang dengan benar. Posisi kateternya harus dengan benar, harus masih ada, ya, jangan sampai sudah terlepas atau terlalu dalam masuknya si
selangnya itu tadi, selang kateter. Menarik dengan hati-hati apakah masih ada atau masih ada tahanan ya, karena di dalam ujung dari kateter yang masuk ke dalam penis itu sampai dengan kandung kemih itu ada fiksasinya berupa balon. Ya. Apakah masih terpasang? Lalu pastikan juga posisi dari si kateternya atau posisi penisnya. Ya. Lalu fiksasinya seperti apa? Apakah masih kuat? Kalau fiksasinya sudah tidak merekat, itu diganti. Fiksasinya pakai ini biasanya Hepavik atau plester ya. Selanjutnya melepas pengalas dan sarung tangan lalu merapikan pasien. Nah, oke, kita coba lihat videonya juga dulu. Sebentar. Retract the foreskin if the person is okay. Mungkin saya berikan ini dulu ya, video tentang pemasangan kateter. Supaya kalian bisa ada bayangan gimana sih pasang kateter itu. While keeping your gloves sterile. Outer package, maintain the sterility of the inner wrapper. Place the tray from the inner wrapped catheter kit on a clean surface. If it's Nah, an open system, ini adalah kateter ya, perangkat kateter atau alat-alat pemasangan kateter. Di sini steril. Steril itu tidak boleh kalian pegang-pegang sembarangan. Area steril itu area yang dijaga dari barang-barang yang tidak steril, dijaga untuk kontaminasinya dijaga supaya tidak ada kontaminasi, tidak ada bakteri, kuman, dan sebagainya. Area steril, jadi harus dengan sarung tangan steril ketika kalian mau memegang area steril. Di sini kalian bisa lihat ada kateter yang masih terbungkus di dalam tempatnya, lalu ada aquades atau cairan fiksasi ya, bebas, bisa aquades, bisa NaCl. Lalu ada kasa ya, biasanya menggunakan kasa untuk membersihkan atau penis hygiene-nya. Lalu ada jelly untuk melumasi si kateternya supaya ketika masuk ke dalam meatusnya itu tidak melukai dan memberikan rasa nyaman gitu. Meskipun pemasangan kateter ini jauh dari kata nyaman ya, pasti sakit. Lalu di sini ada urin bag atau kantong penampung urin, dan ada konektornya, konektor atau selang, dan ada konektor yang dipasangkan dengan si kateternya. Nah, di sini semuanya steril ya, mulai dari perangkat ini dan kantong urinnya ini masih steril. begin Oke, with a lanjut. separate package closed. If you're using a closed drainage system, all Nah, the kalau supplies membuka you'll need paket are in the steril sterile tray. seperti ini. Mungkin nggak usah pakai suara ya, biar saya bisa jelasin. Mana sih?
Oke. Ini adalah memakai sarung tangan steril. Ini cara memakai sarung tangan steril. Nanti aja gampang. Nanti kalau kamu waktunya praktek pakai sarung tangan steril, baru diperlihatkan. Nah, ini di bawah sini biasanya dipasang perlak dulu, ya, di area bokong. Ini untuk pemasangan ya, pemasangan si kateternya dulu. Nah, ini adalah, oh ini ternyata disinfektan ya, bukan kateternya. Kateternya mana ya? Selang kateternya ada di dalam sini. Ini disinfektan ternyata. Oh ini selang kateternya. Ini adalah fiksasinya. Nah, ketika selang kateter ini dimasukkan ke dalam meatus ya, setelah itu baru difiksasi. Nah, ini adalah balon fiksasinya ya. Jadi di dalam si kandung kemih itu nanti balonnya akan digembungkan sehingga menyebabkan balon ini memfiksasi atau menyebabkan selang kateternya tidak bisa lepas, ya, tidak bisa dilepas dengan mudah. Kalau mau ngelepas ya si balon ini diambil cairan airnya, ini kan diisi air ya. Nah, dites dulu sebelum dimasukkan. Setelah itu dilakukan pemasangan. Oh, dilakukan penis hygiene dulu. Ya, lakukan penis hygiene mulai dari meatus ya, meatus itu bolong apa muara atau lubang kencingnya ini ya, dibersihkan dulu. Ini adalah penis hygiene ya, coba diperhatikan ya, mulai dari lubangnya hingga mengarah ke area batang. Setelah itu baru dimasukkan. Ketika sudah masuk, maka urin akan otomatis mengisi kantung urin. Nah, ini difiksasi, digembungkan balonnya yang tadi, yang di dalam tadi. Ya, pastikan si kateter ini masuk sampai dengan pangkalnya, ya, sampai dengan pangkalnya. Karena kalau belum mencapai pangkalnya kalian sudah memfiksasi, nanti balonnya akan menggembung di ureter ya. Ada saluran ureter ya, uretra. Jadi akan melukai, ruptur uretra, melukai si uretra. Jadi harus sampai ke kandung kemih. Baru digembungkan, dikasih. Jadi ada dua lubang di si ini ya. Ada dua konektor. Yang pertama untuk urin, yang kedua untuk memfiksasi, memasukkan cairan fiksasi. Jadi beda jalurnya ya, tidak jadi satu. Nah, setelah cairan fiksasinya ini dimasukkan, ditarik perlahan si selangnya.
Nah, ditarik perlahan hingga ada tahanan. Nah, ini ada tahanan, tidak bisa ditarik karena ada balon yang ada di kandung kemihnya. Itu yang kalian harus pastikan tadi, tahanan ini masih saluran selang kateter ini masih tertahan, masih bisa kalian tarik secara perlahan, masih ada tahanannya. Itu. Setelah itu difiksasi. Halo, masih terdengar suara saya? Masih, Pak. Oke, ini difiksasi ya. Kalau tidak ada model fiksasi seperti ini yang khusus selang kateter, kalian menggunakan HEPAVIC atau plester. Nah, seperti ini. Lalu selangnya atau kantong kemihnya kantong kemih, kantong urin bagnya dikaitkan pada tempat tidur pasien. Itu adalah prosedur pemasangan kateter urin, ya. Kalau perempuan sama prosedurnya seperti ini, cuman bedanya ketika membersihkan vulva hygiene-nya. Ya, intinya vulva hygiene adalah tiap-tiap labia itu dibersihkan, baik mayora dan labia minora. Ya, kalau perawatan kateter gimana Pak? Yang pertama kalian bersihkan tadi, lakukan penis hygiene, ya, bersihkan bentar saya kembalikan gambarnya. Nah, kalian bersihkan di area sekitar meatus ini, lubang penis ini ya, kalian bersihkan sampai dengan area luar, mulai dari meatusnya dengan menggunakan disinfektan steril, ya, sama dengan penis hygiene ini, disinfektan. Lalu area yang sekitar penis bisa menggunakan handuk atau perlak ya, basah dengan air hangat. Selanjutnya kalian pastikan si selang lagi. Ya, selang kateter ya. Selang kateter. Nah, ini kalian pastikan apakah masih ada tahanan dengan baik, tahan dengan baik. Ya, enggak usah terlalu kencang nariknya. Nariknya perlahan saja. Ya. Selanjutnya kalian periksa juga fiksasinya, bagian fiksasi dari kateter urin ini. Jadi biasanya kalau menggunakan plester itu mudah sekali lepas karena plester kalau kena air itu kan enggak bisa merekat ya. Atau jika menggunakan HEPAVIC itu dilepas HEPAVIC-nya diganti fiksasinya, dilepas HEPAVIC-nya dibersihkan bekas HEPAVIC-nya atau bekas plesternya, selanjutnya diganti dengan yang baru, fiksasi yang baru ya. Nah, selanjutnya perhatikan juga selang-selangnya ini jangan sampai ada yang bagian selang yang menekuk. Ya, selang kateter ini, selang urin bag ini jangan sampai menekuk. Lalu perhatikan juga posisi dari kantong urinnya, urin bag-nya. Ya, paham ya? Ini cara membersihkannya.
Clean the tip in a circular motion toward the shaft of the penis. Jadi bersihkan daerah di daerah ujung-ujung kateter ini. Nah, bersihkan seperti biasa. Kalau ini tidak steril ya, tidak menggunakan prosedur steril. Dia menggunakan prosedur bersih saja. Tapi yang saya sarankan yang pertama daerah meatus ini harus steril, tetap steril. Dan juga selangnya ini harus dibersihkan juga ya, selangnya si kateter ini. Nah, kalau yang belum sunat biasanya kan orang luar negeri ya, terutama kalau di Indonesia insya Allah jarang yang tidak sunat. Itu juga dibersihkan bagian di ini ya, dibersihkan seluruhnya, glandnya ditampakkan. Oke, itu adalah perawatan penis hygiene. Perawatan kateter kok penis hygiene. Perawatan kateter pada pria. Bedanya kalau pada wanita juga ya sama, dibersihkan aja intinya dan memastikan posisi dari selang kateter. Sebentar, saya selanjutnya tahap terminasi, mengevaluasi hasil tindakan, berpamitan dengan pasien, membereskan alat, mencuci tangan, dan mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan. Tidak hanya mencatat kegiatan, tapi juga mencatat respon, mencatat hasil dari pengkajian, kan dikaji juga. Apakah terjadi lesi, apakah terjadi kemerahan pada area sekitar pemasangan kateter. Nah, ini harus juga dicatat jika timbul kelainan. Selanjutnya adalah memasang kondom kateter. Oke. Melakukan tindakan perawatan pada ini yang tadi ya, belum saya ganti nih. Pengertiannya ya memasang kondom kateter. Belum saya ganti, saya copy paste memang. Cuma saya rubah isinya, pengertiannya belum saya rubah. Lalu peralatan langsung aja ya. Sabun, air, handuk, kondom kateter, kantong urin, sarung tangan bersih. Kalau bedanya tadi pemasangan kateter dimasukkan melalui meatus, tapi kalau kondom kateter ini eksternal, seperti kondom ya, kondom alat kontrasepsi itu. Nah, cuma bedanya di ujungnya itu ada untuk selang urinnya. Pengkajian, lakukan cuci tangan, ya. Kaji adanya lesi atau pembengkakan pada daerah penis, jika ada dicatat. Pastikan klien memahami prosedur tindakan dan tujuan dari tindakan pemasangan kondom kateter. Jadi jelaskan dulu prosedur pemasangan, tujuannya apa, bagaimana caranya. Ya. Ini nanti kondomnya dipasang, kondom kateternya dipasang di penis Bapak. Ya. Tujuannya untuk membantu ketika Bapak buang air kecil. Gitu.
Perencanaan, kumpulkan peralatan, jaga privasi klien, posisikan klien dengan posisi supinasi. Supinasi atau terlentang ya. Jaga privasi klien penting ya, karena kita akan mengekspos daerah sensitif. Yang pertama cuci tangan, yang kedua memakai sarung tangan bersih, cukup bersih saja. Yang ketiga, bersihkan area penis dengan air dan sabun. Lakukan penis hygiene seperti di video tadi. Ya. Mulai dari meatusnya hingga ke daerah batang penis. Cuman bedanya ini tidak steril ya, hanya bersih saja. Jadi tidak bisa menggunakan tisu basah atau air dengan sabun, menggunakan menggunakan waslap. Ya. Jangan lupa dipasang perlaknya ya. Perlak itu seperti matras ya, supaya linennya atau tempat tidurnya tidak ikut basah. Gitu. Di bagian bokongnya pasien. Ya, jadi, untuk melindungi supaya tidak basah semua. Yang keempat, keringkan penis menggunakan handuk, dikeringkan, dilap. Yang kelima, pasang perekat melingkari penis. Jadi ada perangkat di dalamnya, kondom nantinya. Gitu. Pada batang penis kita berikan perekat, ya perekat macam double tip ya, tapi tidak yang bersifat iritasi, ya. Perekat khusus untuk pemasangan kondom kateter biasanya sudah include pada kemasan kondom kateternya, sudah ada perekatnya. Ya. Memasangnya melingkar, tujuannya supaya kondom kateter ini bisa difiksasi menggunakan si perekat ini, tidak turun, ya. Tetap terjaga posisinya. Halo? Ya, masih terdengar ya? Terdengar, Pak. Selanjutnya, siapkan kondom kateter dan pastikan kondom kateter dalam kondisi baik. Nah, penampakannya seperti ini. Jadi seperti kondom biasa, ada yang belum pernah lihat kondom? Sekali-kali kalian beli aja di Indomaret atau Alfamart ya, untuk melihat ya gimana sih kondom itu, seperti apa bentuknya gitu. Untuk dipelajari. Oke. Nah, bedanya kondom kateter ini ada selang di ujung daripada kondomnya untuk menghubungkan dengan kantong urin bagnya. Setelah itu pasangkan kondom kateter dengan tepat. Nah, pasangkan dengan cara seperti memasang kondom biasa ya. Kalian tempelkan kondom ini di daerah gland penis, lalu gulungan daripada kondom ini kalian buka ke arah batang penis. Fiksasi pangkal kondom kateter dan penis menggunakan perekat dengan cara melingkar dan pastikan pemasangan tidak terlalu erat. Nah, difiksasi antara kondom kateter dengan bagian penisnya, difiksasi menggunakan perekat khusus ya. Atau kalau tidak ada ya menggunakan Hepafix juga bisa. Nah, ini
perekat yang ada di dalam kan nanti menempel pada area kondom bagian dalam. Lalu ditambah dengan perekat pada pangkal penisnya. Selanjutnya hubungkan kateter dengan selang kantong ke urin. Nah, dihubungkan kondom kateter ini dengan selang urin. Pertahankan posisi penis ke arah bawah anatomis tubuh. Nah, jadi di bagian mengarah ke bawah ya, supaya alirannya lancar ya, tidak kemana-mana. Selanjutnya monitoring setiap 2 jam. Selanjutnya kaji volume urin dan posisi kondom kateter. Nah, fiksasinya seperti ini biasanya. Ya, fiksasinya seperti ini. Ini bagian kondom kateternya menghubungkan ke urin bag. Ada urin bag yang bisa dibawa ya mobile. Jadi direkatkan di pahanya pasien. Pak, kenapa kok ada kondom kateter segala, Pak? Nggak pakai kateter biasa. Biasanya pada pemasangan kondom kateter ini ada pasien yang ada refleks untuk buang air kecilnya, bisa mengontrol ya, buang air kecil bisa mengontrol dan untuk memudahkan proses buang air kecil. Biasanya pada pasien yang tidak ada gangguan untuk eliminasi urinnya atau buang air kecilnya. Ini juga menghindari rasa tidak nyaman ya pada pemasangan Foley kateter. Cuman kekurangannya untuk pemasangannya agak sedikit ribet, susah ya, dan juga untuk mempertahankan posisi kondom kateter pada penis ini juga agak sedikit susah. Karena kita tahu bahwa penis ini ya apa? Fluktuatif ukurannya. Jadi untuk ukurannya bisa berubah-ubah gitu. Dan posisi kondom kateter juga akan dipengaruhi gitu. Dia kan tidak erat lagi. Makanya untuk monitoring harus sering dilakukan ya posisinya. Jangan sampai karena tidak pernah dimonitoring nanti urinnya kan keluar semua malahan. Ya. Oleh sebab itu pemasangan kondom kateter di rumah sakit itu sangat jarang ya. Kalau pasiennya masih bisa ke kamar mandi, disarankan ke kamar mandi sendiri. Itu tidak dipasang kateter, Foley kateter. Kalau ada indikasi pemasangan Foley kateter seperti ada keterbatasan gerak dan juga keterbatasan untuk mengontrol buang air kecil, biasanya disarankan menggunakan kateter. Itu karena kondom kateter ini perawatannya agak susah ya, dan monitoring juga harus sering gitu. Oke. Evaluasi posisi kateter tetap menempel dengan baik di penis. Nah, ini yang kalian harus evaluasi. Lalu tidak ada tanda luka, bengkak, atau masalah sirkulasi di penis karena terlalu erat kalian melakukan fiksasi. Ya, jangan sampai ketika
kalian lakukan fiksasi ini supaya tetap ini harus erat ini. Ketika sudah lakukan fiksasi ternyata bengkak, ternyata penisnya bermasalah gitu ya, karena kekurangan sirkulasi, suplai oksigen, masalah sirkulasi. Lalu pakaian dan tempat tidur harus tetap kering. Nah ini susahnya ya. Itu adalah pemasangan kondom kateter dan juga perawatan kateter urin. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Silahkan. Halo? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sepertinya belum ada, Ada Bapak. Bapak. Ya, belum ada ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang cara mengganti, enaknya apa dulu ini? Ya, kita belajar cara memonitoring, menghitung tetesan infus. Ya, sekarang kita beralih ke infus. Cara menghitung tetesan infus. Sekarang siapkan alat tulis. Nanti akan saya tanya ya, hasil dari saya kasih soal. Nah, nanti kalian siapkan alat tulis untuk hitung. Oke. Menghitung tetesan infus. Jadi untuk infus ini bisa menggunakan alat ya. Untuk mengatur tetesan infus ini bisa menggunakan alat dan juga bisa menggunakan gravitasi atau tidak menggunakan alat. Ya. Biasanya untuk yang menggunakan alat ini dalam kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan tetesan infus yang dikontrol, sangat dikontrol. Nah, ini bisa menggunakan alat peralatan untuk mengatur tetesan infus. Kalau tidak menggunakan alat, ini adalah rumusnya ya, ada drop faktor atau faktor tetesnya. Kalau menggunakan alat kan tidak usah menggunakan drop faktor, ya. Tidak, sudah diatur oleh alatnya. Kalau tidak menggunakan alat ada drop faktor atau faktor tetes. Ya. Total volume cairan infus dan total waktu dikali faktor tetes sama dengan satuannya tetes per menit. Contohnya, dalam sehari Tuan A diberikan 1000 mili cairan infus. Bukan dalam sehari ya. Dalam 8 jam. Nah ini, total time in minute. Dalam 8 jam, berarti kita jadikan 8 jam ini menit. Ketemunya 480 menit. Nah, dalam 8 jam, Tuan A diberikan 1 liter 1000 mili cairan infus. Contohnya,
Ya. Berarti 1000 per 480. 8 jam dijadikan menit. Lalu dikali faktor tetesnya untuk dewasa adalah 20 faktor tetes. 1000 dibagi 480 atau 1000 dikali 20 dulu dibagi 480. Ketemunya adalah 42 tetes per menit. Ya. Kalau misalkan 3000 per jumlah cairannya 3000 dihabiskan dalam 1 hari atau 24 jam gimana Pak? Ya sudah, berarti 3000 per 24 jam dijadikan menit. Dikali 20 sama dengan berapa nanti ketemunya. Ya. Ya. Istilah yang sering digunakan dalam pemasangan infus adalah makro tetes per menit, ini GTT ya. Tetes per menit. Ada infus jenis makro, ada 2. Infus jenis makro dan mikro. Kalau mikro ini faktor tetesnya 60, kalau makro faktor tetesnya 20. Jumlah tetes sama dengan banyaknya tetesan dalam 1 menit. Dalam 1 menit ya, satuannya kan tetes per menit. Kita belajar makro dulu, berarti faktor tetesnya 20. Biasanya mikro itu untuk anak ya. Nah, ini soal sekarang. Kerjakan soalnya. Seorang pasien datang ke rumah sakit dan membutuhkan 500 mili RL, cairan RL. Ya, ditulis, seorang pasien datang ke rumah sakit dan membutuhkan cairan RL sebanyak 500 mili. Bagaimana infus diperlukan jika kebutuhan cairan pasien harus dicapai dalam 100 menit? Ya, cairannya 500, waktunya 100, faktor tetesnya 20. Sudah ditulis? Sudah, Bapak. Nah, silahkan dihitung. Ketemu berapa kali per menit? Berapa tetes per menit? Silahkan. Bapak, Ya. izin jawab apakah 100 per menit. Gimana? 100 per menit. 100 tetes? Iya, Ya. 500 ya. Jadi hasilnya adalah 100 tetes per menit. Ya. Jumlah tetes per menit 500 dikali 20, faktor tetes ya. Per waktunya. Kalau misalkan jam ya dijadikan menit. Ketemu 100 tetes per menit. Ini untuk memastikan jumlah cairan adalah 100 tetes per menit. Ya, dipastikan. Di sini ada bagian tetesannya. Nah, chamber. Di chamber ini kalian bisa melihat. Sebentar, saya share screen aja. Bukan. Nah, ini chamber ya. Ini adalah selang infus.
Di sini ini untuk transfusi nih. Jadi next. Nah, ini adalah selang infus ya. Infus set. Ini yang ke pasien, menyambung ke pasien. Ini untuk klem, untuk mengatur tetesan infus. Kalau posisinya di bawah berarti mati. Nah, ini dijepit oleh si roda ini. Kalau posisinya di atas berarti selangnya mengalir, ya, selangnya bebas, nggak ada yang jepit. Nah, intinya gitu aja, klem. Dan di sini ada chamber namanya. Nah, ya. Nanti botol infusnya akan disambungkan. Di sini ada seperti jarum tapi plastik ya. Kalian masukkan ke botol infus. Ini ditutup ini buka tutupnya, lalu kalian masukkan ke botol infusnya. Lalu cairan infusnya ketika kalian klemnya dibuka ini akan menetes lewat sini. Ya, waktu pertama kali pemasangan atau pertama kali menghubungkan dengan cairan infus, ini chamber ini kalian pencet ya, supaya cairan infus segera memasuki chamber. Kalian pencet, lalu kalian alirkan dulu sebelum ke pasien ya. Kalian alirkan seluruh selang ini terisi oleh cairan. Nah, nanti untuk memonitoring tetesan infus bisa kalian lihat lewat lubang yang ada di chamber ini. Ya, nanti tetesan infus akan terlihat. Jadi posisi kalian untuk mengatur cairan infus, tetesan cairan infus seperti ini ya. Kalian harus menggunakan jam digital. Jam analog. Bukan jam digital, nggak bisa. Jam analog yang ada menit, jarum menit dan juga detiknya. Ya, jadi 1 menit misalkan dari soal ini 100 tetes. Berarti bisa kalian bagi 4. Jadi 1 menit dibagi 4 berarti kan ada 15 detik ya. 15 detik. Dalam 15 detik itu kalian perhatikan berarti 100 dibagi 4 berarti 25 tetes dalam 15 detik. Nah, gampangnya seperti itu. Jadi 15 detik dibagi 4 supaya mempermudah. Kalau kalian 100 nanti kan susah ya. 100 tetes dalam 1 menit kan susah. Hitungnya kelamaan. Jadi dibagi 4. Jadi 15 detik berarti harus ada 25 tetes. Netesnya ini 25 kali. Kalian kontrol di sini, kalian klaimnya ini dikontrol ya. Bisa kalian cepetin atau kalian lambatkan. Itu untuk memonitoring atau menghitung tetesan infus. Selanjutnya kita akan, saya kenalkan dulu ya, yang namanya infus. Jadi di sini ada infus set, ini bedanya. Jadi ada beberapa jenis infus set ya, ada infus set biasa dan juga transfusi set. Kalau transfusi set ini untuk transfusi darah. Bentuknya hampir sama, cuman di sini ada saringan. Jadi chambernya ini chamber lalu ada saringannya. Supaya jika darah-darah menggumpal bisa tersaring di saringan ini. Ya beda ya. Nah, ini kalau ini tidak ada saringannya. Lalu ada infus. Infus ini seperti ini. Kalian baca labelnya, jangan ngawur. Harus diperhatikan labelnya. Karena kandungan infus akan berbeda tiap-tiap label. Ya. Ini
NaCl. Ini cairan isotonik, cairan elektrolit sama dengan cairan yang ada di tubuh kita. Nah, ini ada tempat menusuk atau menghubungkan dari infuset ke cairan infus. Nah, bisa dihubungkan lewat sini ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang mengganti botol infus, cairan infus, mengganti cairan infus. Langsung aja mengganti aja ya. Ketika infusnya habis, gimana sih cara gantinya? Nah, cuma gitu aja. Jadi yang pertama kalian harus tahu, kalian perhatikan kontainer ya, volume dari cairan infusnya, dan cairan infusnya jenis apa, kalian perhatikan. Lalu kalian perhatikan juga tetesan infusnya berapa kali per menit ada di rekam medis pasien, biasanya dituliskan oleh perawat, berapa kali per menit sudah ada, jadi kalian tinggal menyesuaikan saja. Ya. Selanjutnya kalian ganti cairan infusnya. Jangan lupa diberi tanggal dan juga diberi waktu penggantian infusnya. Biasanya diberi pakai ini spidol permanen ya di botol infusnya yang menggantung di pasien. Itu ditulis tanggalnya dan juga waktunya. Ya. Kalau di luar negeri ada seperti stiker ya, stiker untuk menandai tiap-tiap botol infusnya. Jadi ditulis di sini. Di Indonesia mungkin juga sudah ada yang pakai seperti ini di rumah sakit Indonesia. Hal yang perlu kalian lakukan, cek identitas pasien dan kalian verifikasi dengan menanyakan nama dan tanggal lahir. Ya. Kalian datang ke pasien sembari membawa cairan infus yang baru, kalian tanya nama ya, dan juga tanggal lahir. Lalu kalian cuci tangan menggunakan, sebenarnya sebelum ke pasien harus cuci tangan ya. Ini karena cuci tangannya menggunakan alkohol rap atau hand sanitizer ya, bisa di area pasien. Selanjutnya, kencangkan klem di infuset untuk menggantikan aliran infus. Ya. Lalu mencopot apa ya? Mengambil si infus kontainer cairan infus yang sudah kosong botolnya itu diambil dari infuset. Selanjutnya infuset disambungkan ke cairan infus yang baru. Ya. Lalu dipasangkan lagi ke tiang infus. Pasangkan lagi, lalu diatur tetesannya. Kalau misalkan ternyata kalian datang, itu selang infusnya
tidak ada cairannya, Pak. Gimana? Sudah kosong ya sampai ke ujung infus pasien. Bagaimana sampai ke ujung infus? Nah, kalian datang ini, selang ini sudah kosong. Ya, gimana, Pak? Jadi ya, hal yang pertama kalian lakukan adalah lepas dulu bagian infus yang menyambung ke pasien. Kalian lepas selangnya dulu. Mana ya, ada enggak ya? Nah, kalian lepas dulu yang ada di pasien. Nah, yang menyambung ke pasien, sorry. Yang menyambung ke pasien. Jadi jangan dilepas semuanya, hanya infusetnya saja. Kalau jarum plastik yang terhubung di pasien, itu biarkan saja atau ditutup ya. Dan jangan lupa ditutup, nanti kalau nggak ditutup, yang jarum plastik yang ada di pasien nanti darahnya keluar. Lalu kalian buka selang infusnya ini, kalian alirkan infusnya hingga cairannya memenuhi si selang infusnya. Gitu. Jadi intinya selang ini adalah harus berisi air. Kalau ada udaranya gimana, Pak? Di tengah-tengah ini ada udaranya, ya kalian keluarkan udaranya. Karena udara ini bisa masuk ke dalam pembuluh darah pasien kalau kalian tidak mengeluarkan udara tersebut. Cara mengeluarkannya gimana, Pak? Kalian sentil si udara yang ada di selang infus. Ya, kalian sentil mengarah ke chamber dari infusetnya. Ya, kalian disentil, nanti udaranya kan akan mengisi ruang-ruang yang lari ke atas, selang atas ya, sampai ke chamber. Itu adalah prosedur mengganti cairan infus. Seperti itu aja. Ya. Selanjutnya untuk prosedur apa nih? Melepas ya. Melepas infus. Melepas infus, melepas infuset dan juga apa yang di sini tuh? Abuket, abuket atau selang atau jarum plastik abuket namanya yang tertanam di pasien, kulit pasien, tertanam di pembuluh darah pasien. Pengkajiannya mengkonfirmasi apakah kebenaran ya, mengkonfirmasi apakah pasien sudah bisa dicopot infusnya ya, dan juga kebutuhan cairannya sudah terpenuhi, tidak ada terapi IV yang akan dimasukkan. Biasanya prosedur ini ketika pasien mau pulang atau ketika mengganti perangkat infus. Nah, ketika mengganti perangkat infus karena adanya pembengkakan ya. Karena untuk infus ini biasanya diganti 3 hari sekali. Ya, normalnya 3 hari sekali harus sudah diganti. Karena untuk mencegah adanya plebitis atau pembengkakan pada daerah pemasangan infus.
percuma kalau ada pembengkakan di daerah pemasangan infus, obatnya juga tidak akan masuk. Kalau kalian pertahankan ya percuma. Jadi harus 3 hari sekali diganti. Secara teori seperti itu. Diidentifikasi pasien dulu sebelum mencopot infus set, nama dan juga tanggal lahir ya. Selanjutnya dikumpulkan peralatannya ya, yang meliputi ada sarung tangan bersih, lalu ada kasa steril, dan juga ada perekat. Ini adalah perekat seperti apa ya? Kalian ketika sudah divaksin itu ya, ada kayak perekatnya di tempat vaksin yang bulat itu, ya, supaya darah tidak keluar. Selanjutnya implementasi kerja kita ke pasien. Sebelum kita ke pasien kita cuci tangan dulu, jangan lupa. Lalu kita ke pasien dan kita periksa ya. Kalau masih ada cairan yang infus yang terpasang atau tergantung, ada cairannya, itu kita matikan dulu alirannya dengan cara mengklem ya, menggeser klemnya ke posisi mematikan infus. Selanjutnya kita remove fiksasi daripada infus. Jadi infus ini kan difiksasi ya, fiksasi itu supaya tidak kemana-mana, supaya tidak copot infusnya, jadi difiksasi. Kalau mau melepas ya harus dilepas dulu fiksasinya. Jangan langsung kalian tarik ya infusnya. Fiksasinya dilepas menggunakan alkohol swab biasanya atau menggunakan air biasa ya. Atau menggunakan kapas atau kasa yang diberi air, jangan sampai terlalu basah juga. Ya, biasanya menggunakan alkohol swab. Ya, kita basahi supaya tidak sakit ketika diambil si perekatnya ini, hepaviknya. Kita ambil perekatnya lalu kita sampai terlihat adanya plastik abuket ya, abuket atau jarum plastiknya, sampai terlihat infus yang tertanam di kulit pasien. Selanjutnya kita cabut perlahan needle-nya, jarum plastiknya. Selanjutnya langsung kita tutup bagian si jarum plastiknya tadi. Si luka akibat adanya jarum plastiknya tadi di tangannya kita tutup supaya darahnya tidak keluar gitu. Ya, kita tutup, kita dab namanya ya. 30 sampai 45 menit. Selanjutnya baru kita berikan perekat tadi, perekat. Kasa ada perekatnya. Lalu kita dokumentasikan, kita buang peralatannya, ya, termasuk kasa-kasa atau seluruh infus set beserta cairannya kita buang semuanya. Selanjutnya kita dokumentasikan, kita terminasi ke pasien,
kita dokumentasikan. Yang harus kita perhatikan adalah tempat dari terpasangnya jarum plastik infus tadi. Jangan sampai adanya inflamasi atau peradangan. Ya. Lalu jangan sampai ada darah yang keluar terlalu banyak. Kalau darahnya sedikit saja nggak masalah sih. Ya, kalau setelah ketika kita mencabut harus cepat-cepat disumbat, ya, ditekan, ditahan dengan kasa 30 sampai 45 detik. Selanjutnya dibuang peralatan-peralatan yang sekali pakai, ya, peralatan medis ke dalam tempat sampah medis. Selanjutnya dicatat waktu dan juga tanggal dan juga jamnya, waktunya, kondisi dari vein puncture site itu ya tusukan itu tadi, kondisinya seperti apa. Lalu volume of infus solution. Jadi volume infus sisanya, ya. Sisa volume infusnya berapa. Itu adalah prosedur melepaskan infus set. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Halo? Izin jawab, Pak, sepertinya belum. Sampai jam berapa kita? Izin jawab, Pak, sampai jam 10.50. 10.50 ya. Berarti yang kurang apa? Kalau untuk praktikumnya, ya, praktikumnya ada. Oh ya, kalian suruh ini ya, membuat video ya. Iya, Pak. Ini lagi kelasnya. Bentar ya. Jadi, halo, terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Dengar, Bapak. Ya. Kalian suruh membuat video ya. Kalau untuk yang elektrolit ini buat video tentang cara mengganti cairan infus. Ya, kalau kalian mau buat video tentang seputar infus, kalian harus beli. Ya. Murah kok di apotek itu murah. Jadi kalian patungan aja berapa orang, 5 orang kalian beli. Atau kalau tidak kalian lakukan membuat videonya di lab. Tapi kan kalau di lab kan belum boleh ya. Sebenarnya enak di lab. Nanti kalau di labnya, kalau ke kampus boleh ke kampus, jadi di lab aja saran saya. Bisa mengganti cairan infus, bisa. Terus membersihkan tadi ya, membersihkan kateter itu juga bisa. Lalu kondom kateter, saya nggak tahu ya ada nggak kondom kateter di lab. Sepertinya ada sih, tanya Bu Mega aja.